Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan tentunya juga nikmat dibangunkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kita masih diberikan nafas dan juga nikmat talabul ilmi di pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tema di pagi hari ini kulluna nudhnib. Kita semua pasti berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua berbuat dosa. Karena kita tidak diciptakan dari cahaya. Kita diciptakan dari turab, sebagaimana ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki kekurangan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Demi jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kalian. Wala ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayughfaru lahum. Kemudian akan didatangkan sebuah kaum yang mereka melakukan dosa, kemudian mereka pun meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah pertanyaan yang sering kita lontarkan. Kenapa manusia apabila melakukan dosa, kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam waktu yang singkat dia sudah kembali berbuat dosa? Kenapa kembali berbuat dosa? Kenapa tidak tetap dengan tobatnya? Kenapa manusia selalu mengulang-ulang dosa? Padahal dia sudah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu karena ada sebab. Sebab yang menjadikan manusia tidak mungkin tetap di atas tobat. Mereka akan senantiasa berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Di antara sebab yang paling dominan ketika manusia tidak bisa tetap di atas taubat adalah su'ut tarbiyah. Karena jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah, manusia diajarkan untuk tidak peduli dengan dosa. Apabila manusia ditanamkan tarbiyah sejak kecil oleh kedua orang tuanya, bahwa dosa adalah perkara yang sangat membinasakan hidupnya di dunia dan akhirat, maka tentu manusia, sekalipun mereka terjerumus kepada dosa, akan segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kurangnya tarbiyah, apalagi diajarkan untuk tidak peduli dengan dosa, apalagi orang tuanya pun memang tidak punya keinginan mendidik anaknya untuk mengarahkan kepada taubat, sehingga anak ini kemudian besar dan mengikuti gaya orang tuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang tua yang membimbing anaknya ke masjid, membawa anaknya ke majelis ilmu, mengarahkan anaknya untuk mengenal halal dan haram. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencelakakan orang tua yang justru mengajak anaknya untuk masuk ke dalam babu jahannam.
Terkadang ada orang yang dinasihati, kapan Anda bertobat? Tapi jawabannya mengatakan bahwa masih ada waktu, masih ada umur, masih belum cukup usia, masih menunggu 40 tahun, 50 tahun lagi. Begitulah su'u tarbiyah. Buruknya tarbiyah, pendidikan, dan kita diajarkan untuk tidak peduli dengan dosa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qillatul haya. Sedikitnya perasaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang malu melakukan dosa di hadapan keluarganya, di hadapan kerabatnya, di hadapan kawan-kawannya, di hadapan manusia. Tapi ketika dia berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tercabut rasa malunya. Ya, karena dosa adalah al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alan nas. Dosa itu sesuatu yang tersimpan dalam dada dan Anda malu kalau ditampakkan di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ketika kita berbuat dosa, kita harus lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di hadapan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja berbuat apa saja kepada kita, sementara manusia belum tentu. Tetapi sedikitnya rasa malu yang ada pada diri kita sehingga kita bermuamalah dengan Allah menghilangkan perasaan malu, sementara ketika kita bermuamalah di hadapan manusia justru dibesarkan rasa malunya. Dahulu di zaman Bani Israel, ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam hendak istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di permulaan istisqa, awan itu sudah menghitam dan siap menurunkan hujan. Tapi selesai berdoa, tiba-tiba kemudian awan itu menjadi putih dan tidak turun hujan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun kemudian mendatangi Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah kalimullah, orang yang senantiasa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya tentang sebab tidak turunnya hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, inna fikum rajulun asallaha arba'ina sanatan." Wahai Musa, yang menyebabkan tidak turun hujan itu karena di antara kalian ada seorang laki-laki yang sudah bermaksiat 40 tahun. Kalau seandainya kau keluarkan dia, maka kami akan turunkan hujan kepada kalian. Maka Musa alaihi salatu wassalam bertanya, siapa orang ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dan tidak hendak memberitahu siapa orang tersebut. Tapi Allah mengatakan, kau beritahu saja orang-orang yang hadir di situ. Man minkum rajulun asallaha arba'ina sanatan fakhruj. Siapa di antara kalian yang pernah berbuat dosa 40 tahun, keluar dari sini. Maka Musa pun mulai berteriak di hadapan manusia dan mengatakan, man minkum rajulun asallaha arba'ina sanatan fakhruj. Siapa di antara kalian yang berbuat dosa 40 tahun, keluar dari sini. Tidak ada manusia yang keluar dari tempat itu. Justru satu dengan yang lainnya saling memandang dan mencurigai. Jangan-jangan saya, jangan-jangan dia. Akan tapi dari sekian ribu Bani Israel yang sedang berkumpul untuk melaksanakan salat istisqa bersama Musa alaihi salatu wassalam, ada satu orang laki-laki yang merasa bahwa khitab itu mengenai dirinya. Dia pun malu. Ya, karena dosa adalah perasaan malu. Dia tutup wajahnya. Dia tundukkan pandangannya ke tanah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sungguh aku sudah berbuat dosa 40 tahun. Tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Apakah hari ini aku harus menampakkan dosa sementara manusia akan mengetahui semuanya? Kemudian dia mengatakan, tubtu ilaika ya Rabb. Kalau begitu aku bertobat kepadamu ya Rabb. Aku bertobat kepadamu ya Rabb. Aku kembali kepadamu ya Rabb. Maka setelah kemudian dia bertobat, tiba-tiba langit gelap, kemudian hujan deras. Musa pun heran. Orang tersebut belum keluar.
Padahal syarat Allah akan menurunkan hujan kalau dia keluar. Maka Musa alaihi salatu wassalam kemudian berdialog lagi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya Rabb, bukankah orang yang bermaksiat itu belum keluar? Bukankah orang bermaksiat itu belum keluar dari barisan sini? Kenapa kau sudah hujani? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya Musa, dialah yang menjadikan aku tahan hujan ini, dia pula yang menjadikan aku turunkan hujan ini. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, kalau begitu, beritahu siapa orangnya wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, tidak wahai Musa, aku sudah tutup aibnya 40 tahun. Manusia tidak tahu dosanya. Apakah setelah kemudian dia bertobat, kemudian aku robek kehormatannya, dan aku beritahu bahwa dia pelaku dosa 40 tahun? Tidak ya Musa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang manusia bertahun-tahun tidak tahu kalau dia itu tidak merasa berbuat dosa. Padahal keberadaan satu orang yang berbuat dosa dan tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla menjadikan kehancuran satu bangsa. Gara-gara maksiat satu orang tidak turun hujan satu negara. Ma'asyiral muslimin, kenapa manusia tidak berhenti untuk terus berbuat dosa dan tidak mau bertobat ataupun tidak tetap di atas tobat? Karena sebab yang kedua, qillatul haya, sedikitnya perasaan malu untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sampai kapan? Anda yang sekarang berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai kapan Anda tidak bertobat? Sampai kapan Anda tidak punya malu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sampai kapan Anda menyembunyikan dosa di hadapan manusia dan menampakkan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga, dha'ful khauf min Allah, lemahnya perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lemahnya perasaan takut di hadapan Allah. Terkadang orang takut di hadapan penguasa, takut di hadapan orang kaya, takut di hadapan orang-orang kuat, takut terhadap keluarga, takut terhadap orang-orang yang akan menyakitinya. Tapi sayang, terkadang orang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut dengan penguasa, tapi tidak takut kepada Allah. Dia takut dengan orang kaya, tapi tidak takut kepada Allah. Dia takut dengan teman-teman yang akan menyakitinya karena lisannya, tapi dia tidak pernah takut kepada Allah. Dia takut di hadapan keluarganya, tapi dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lemahnya perasaan takut menjadikan orang kemudian tajarru, mudah untuk melakukan berbuat dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala qahir fauqa ibadi. Bisa saja sekonyong-konyong Allah subhanahu wa ta'ala datangkan adab itu kepada kita. Tapi manusia belum tentu. Karena manusia makhluk yang lemah, Allah makhluk yang kuat. Manusia makhluk yang fakir, Allah makhluk yang sangat kaya. Manusia tidak berbuat apapun, Allah mampu berbuat apa saja. Harusnya kita takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kira Anda aman berjalan di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang-orang yang aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang zalim. Wala ya'manu min makrillah illa al-qawmu zalimun. Karena orang yang tidak aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah orang-orang zalim. Mereka lah orang-orang fasik. Orang-orang yang rugi. Maka tanamkan perasaan takut. Takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman Bani Israel, ada seseorang yang disebutkan dalam riwayat lam ya'mal khairan qat, tidak pernah beramal walaupun satu amalan. Bahkan dalam riwayat asrafa ala nafsihi, dia melampaui batas terhadap dirinya. Hidupnya hanya maksiat dan maksiat. Tidak pernah berbuat baik sedikit pun. Sehingga dia kumpulkan seluruh anak-anaknya kemudian berwasiat dan mengatakan, lau mittu fa ahriquni, kalau seandainya aku mati, bakarlah jasadku. Kemudian bagi-bagikan abunya di laut sini dan laut sana, di daratan sini dan daratan sana.
orang ini sama sekali tidak pernah beramal saleh. Sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan. Hidupnya asrafa ala nafsi, melampaui batas. Tapi dia takut, punya perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beriman dengan wujud Allah. Dia beriman dengan azab Allah. Dan dia merasa takut. Ketakutannya itulah yang kemudian dia mengatakan kepada anaknya, "Idza mittu fa ahriquni." Kalau seandainya aku mati, kuburkan, bakarlah diriku. Kemudian pisahkan abuku, letakkan fil barri wal bahri. Sebagiannya di lautan dan sebagiannya di daratan. Lau qudirallahu alayya la yu'adzibanni adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan kembali diriku, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengadab diriku dengan adab yang tidak pernah Allah adab siapapun di alam semesta ini. Lihat, orang ini meyakini tentang wujudnya Allah, adab Allah, dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia melakukan seperti itu. Maka betullah kemudian setelah dia meninggal, anak-anaknya kemudian melaksanakan wasiatnya, dibakarnya orang ini. Kemudian abunya dipisahkan di daratan dan di lautan. Nabi SAW bersabda, kemudian Allah memerintahkan bumi untuk mengumpulkan abunya. Allah memerintahkan lautan untuk kembali mengumpulkan abunya. Kemudian bersatulah abu itu dan kembali orang ini kemudian dihidupkan dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, "Ma hamalaka ala ma sana'ta ya fulan?" Kenapa kau melakukan seperti itu? Kenapa kau berwasiat untuk membakar dirimu? Maka dia mengatakan, "Khaufuka ya Rabb, khasyatuka ya Rabb." Perasaan takutku kepadamu ya Rabb. Perasaan takutku yang berlebihan kepadamu ya Rabb. Orang ini mengatakan, karena takut yang bersangatan, kalau seandainya maksiatnya menjadikan sebab adabnya di hadapan Allah, dia tidak hendak dibangkitkan. Dia hendak lari dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah mengatakan, "Fafirru ilallah," larilah kepada Allah, tetapi dia sudah menancapkan permusuhan dengan Allah dan ingin lari dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sangka Allah tidak sanggup. Allah sanggup menghidupkan siapapun, dan menghidupkan kedua kalinya lebih mudah dibandingkan menciptakan. Akhirnya kemudian, karena orang ini melakukan seperti itu karena perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu bahwa rahmat Allah luas. Sebagaimana ma'ruf di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, dalil-dalil betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perasaan takut itulah, kata Nabi SAW, "Fa'adkhalahu Allahul jannah." Allah masukkan dia ke dalam surga. Subhanallah. Ya. Maka tanamkan perasaan takut ini. Karena perasaan takut ini yang menjadikan kita berhenti dari maksiat. Yang menjadikan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dha'ful iradah. Lemahnya keinginan. Terkadang ada orang yang ingin bertobat, tapi karena kurang kuat keinginannya, tidak jadi bertobat. Betapa banyak orang yang kemudian menyesal, ingin bertobat. Betapa banyak yang kemudian tertimpa musibah, gempa bumi, tsunami, kecelakaan. Kemudian Allah selamatkan. Dia pun berazam untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berlalunya waktu, sudah lupa musibah itu. Bahkan dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah selamatkan dia. Allah sudah berikan pelajaran di hadapannya. Terkadang kita melihat ada orang yang meninggal, kemudian kita hantarkan jenazahnya ke kuburan, kita kuburkan, kemudian kita menangis, dan kita katakan, sungguh aku akan seperti dia, dan aku akan bertobat. Tapi pulang dari kuburan, ternyata hanya perasaan lintasan pikiran dan angan-angan. Ternyata dia kembali berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang yang kemudian datang ke masjid salat berjamaah. Kemudian dia pun berzikir, kemudian beristighfar, kemudian mengangkat kedua tangannya ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi keluar masjid, rupanya dia bermaksiat kembali. Dia melakukan ghibah, dusta, berzina, minum khamar dan yang lainnya.
Betapa banyak orang-orang yang berangkat haji, melihat Ka'bah dia menangis. Kemudian pulang dari haji, kembali dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dha'ful iradah. Kurang kuatnya keinginan, kurang kuatnya azam. Kita menjadi lemah di hadapan syahwat. Padahal Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka barang siapa yang takut terhadap Rabbnya, وَنَهَى النَّفْسَ, dan dia berusaha untuk menahan hawa nafsunya, untuk tidak menguasai dirinya, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ingat, surga adalah tempatnya. Maka tancapkan irada, keinginan kuat untuk bertobat, supaya kita bisa berdiri di hadapan syahwat kita dan bisa mengalahkannya. Tapi kalau kita masih terkalahkan dengan syahwat kita, maka selamanya Anda akan terus berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, qaswatul qalbi. Terlampau kerasnya hati kita ini. Kita mudah menangis. Padahal menangis itulah yang akan merubah kita. Kelembutan hati itu yang akan merubah kita. Kalau kita masih keras, susah untuk meneteskan air mata, susah untuk melembutkan jiwa, maka selamanya Anda tidak akan berubah. Anda tidak akan berubah. Lihatlah Nabi SAW. Ketika dia diperlihatkan bagaimana ngerinya api neraka, kemudian dia mengatakan, "Lau alimtum ma'a'lamu." Seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Begitulah Nabi SAW. Ibku fa illam tabku fatabaku. Menangislah kalian. Kalau tidak bisa menangis, maka berupayalah untuk berpura-pura menangis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW di malam hari, dia mengatakan kepada Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, "Khalini wa Rabbi." Biarkan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk malam ini, wahai Aisyah. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak suka untuk berpisah denganmu, walaupun sekejap. Akan tetapi, aku pun cinta apa yang kau membuat cinta dengan Rabbmu." Maka Nabi SAW kemudian di malam itu melaksanakan sholat selepas Isya sampai di waktu mendekati fajar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Sungguh aku melihat tetesan air mata begitu deras dari Nabi SAW pada malam itu." Entah apa yang dilakukan Nabi SAW, dia menangis dan menangis. Sampai kemudian datang waktu subuh. Dia pun berangkat ke masjid. Berjumpa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dilihatnya mata Nabi SAW berkaca-kaca. Dan Bilal tahu Nabi selepas menangis. Maka Bilal mengatakan, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Satu ayat turun semalam, celaka orang yang membacanya dan tidak merenungkannya." Dan riwayat, "Ya Bilal, afala akunu abdan syakura." Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menunda-nunda tobat. Ingat, dosa Anda yang Anda lakukan tidak pernah memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia orang berbuat dosa tidak akan memadaratkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senang kalau melihat hamba-hambanya bertobat kepadanya. Kita ini lemah, Allah itu kuat. Kita ini fakir, Allah itu kaya. Kita ini sangat berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada adab-adab yang harus Anda ketahui tentang adab-adab di hadapan maksiat. Kalau Anda hendak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ingatlah beberapa adab yang diajarkan para ulama kepada kita. Yang pertama, adab yang pertama adalah, tadi sudah saya katakan, kita semua pasti berbuat dosa. Makhluk yang berjalan di bumi pasti berbuat dosa. Karena kita tidak diciptakan seperti malaikat. Akan tetapi, bagi Anda yang punya keinginan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa, ingat adab-adab ini.
Pertama, sebutkan para ulama, badir ba'dal khati'ati bittaubah. Kalau memang Allah takdirkan Anda terkalahkan dengan syahwat, dengan syubhat, sehingga Anda terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, bersegeralah bertobat. Bersegeralah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, melakukan kekejian, au dzalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka pun segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa karena mereka mengetahui dampaknya, konsekuensinya, bahwa dosa ini akan melahirkan berbagai macam kehinaan, kerendahan, azab, bahkan akan mengundang siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah dunia dan akhirat, azab dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila kita hendak berbuat dosa, maka jangan pernah remehkan sebuah dosa. Jangan pernah remehkan sebuah dosa. Kabiruhum wa saghiruhum, baik kecil ataupun besar. Sampai-sampai Bilal ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala mengatakan, la tangdur ila sigharil khati'ati, wangdur ila idhami man asaita. Kata Bilal ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala, jangan pernah melihat kecilnya sebuah dosa. Jangan melihat kecilnya sebuah maksiat. Tetapi lihatlah kepada siapa Anda bermaksiat. Anda bermaksiat kepada zat yang maha agung, yang maha mulia, yang telah menciptakan dan memberikan rizki kepada kita, Allahu Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang sebuah dosa yang kita anggap remeh, justru itu pula yang menyebabkan kita masuk neraka. Sebagaimana betapa banyak amalan-amalan kebaikan yang mungkin di mata manusia itu remeh, tapi itu pula yang menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Lihatlah seorang wanita, gara-gara seekor kucing dia harus masuk neraka. Gara-gara seekor kucing yang dirawatnya, kemudian tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi minum, akhirnya dia makan rayap-rayap bumi, kemudian dia mati. Maka Rasul mengatakan, udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha. Seorang wanita harus masuk neraka gara-gara seekor kucing. Gara-gara peliharaannya dan gara-gara hobinya merawat binatang, tapi tidak mengikuti adab-adab syar'i. Rupanya perkara remeh dan kecil menjadikan seorang masuk neraka. Seorang mujahid di zaman Nabi SAW yang sudah berperang bersama Nabi SAW terancam neraka gara-gara dia mencuri ghanimah berupa tali sandal jepit. Tali sandal jepit. Dia gulul, mengambil ghanimah yang belum dibagikan. Sehingga kata Nabi SAW mengatakan, kembalikan tali sandal jepit itu, kalau tidak kau diancam dengan neraka. Subhanallah. Tali sandal jepit bisa membawa orang masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apabila seseorang mengucapkan satu kalimat, kalimat ini diucapkan tanpa sadar. Tanpa sadar, bukan ada kesadaran, tapi tanpa sadar. Kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min suhtillah la yulqilaha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa dipikir panjang. Rupanya satu kalimat ini keluar menjadikan Allah murka. Rupanya mencukupkan bagi dia untuk dimasukkan ke dalam jahannam, yang jahannam lebih jauh dibandingkan jarak barat dan timur. Subhanallah. Terkadang orang mengucapkan satu kalimat. Ibarat Rasul tidak berkalimat-kalimat.
Itu karena kita tidak pernah ditarbiyah lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat baik, sehingga dengan latah terkadang orang mengucapkan kalimat jahat membuat Allah murka. Satu kalimat mencukupkan Anda terbalik dunia dan akhirat Anda. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan remehkan sekecil apapun dosa. Kata Rasul, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Ingat, hati-hati dengan dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya, karena bagi seorang mukmin tidak ada remeh dosa itu. Semua berat bagi seorang mukmin. Karena bagi seorang mukmin dosa itu seperti gunung yang Anda duduk di bawahnya dan gunung itu akan meletus. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Pasti Anda akan lari. Begitulah seorang mukmin. Tapi orang fasik, dia melihat dosa seperti lelet yang menempel di hidung, ditebas kembali dan ditebas lagi kembali. Begitulah remehnya dosa di mata orang fasik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ingat, jangan pernah menampakkan dosa di hadapan manusia. Karena berbeda hukuman orang yang melakukan dosa secara terang-terangan dengan orang yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi. Jangan pernah seseorang itu mujahirah bil ma'asi, mengungkit-ungkit perbuatan dosa yang sudah dilakukannya, menceritakan perbuatan maksiat yang sudah dikerjakannya, pamer dengan dosanya, bangga dengan dosanya. Hindari perkara ini. Jangan orang bangga dengan melakukan dosa. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin, wa innal mujahirah an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu fayaqulu ya fulan amiltul barihata kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Kata Nabi SAW, setiap umatku akan dimaafkan. Setiap umatku akan dimaafkan, kecuali orang-orang yang terang-terangan menceritakan dosanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, adapun orang yang dimaksud terang-terangan menceritakan dosanya adalah an ya'mal ar-rajulu, seorang laki-laki melakukan dosa di malam hari. Orang tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi dosanya sampai di pagi hari. Tiba-tiba dia bercerita kepada kawannya, semalam aku bermaksiat. Semalam aku berzina, semalam aku berjudi dan menang. Semalam aku memukul orang, semalam aku mendolimi orang. Dan orang itu tersakiti dengan bangga dengan dosanya. Semalam sudah kupukuli dia. Semalam sudah kubunuh dia, na'udzubillah. Ada orang yang seperti itu. Tahukah kamu, saya ini bekas apa? Dulu saya preman, dulu saya orang jahat, begini dan begitu. Dengan bangganya dia menceritakan kejahatannya. Maka Nabi SAW mengatakan, orang seperti ini tidak tahu diri, Allah sudah menutupi aibnya. Tapi dia bongkar pula aibnya di hadapan manusia. Itulah mujahirah. Mujahirah wa qad bata yasturuhu rabbuh. Ketika dia tidur, Allah tutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Ketika di pagi hari dia bangun, dia pula merobek apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menutup aibnya. Jangan membongkar aib yang sudah Allah tutup. Ingat, ya, kita ini semua berbuat dosa. Tidak ada yang lepas dari dosa. Saya, Anda, atau siapapun. Orang alim, orang jahil, khatib Jumat atau bukan khatib Jumat. Seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama. Apakah orang awam, orang biasa, semua pasti melakukan dosa. Bahkan apabila Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup aib kita dan manusia memandang kita ini orang soleh, kita ini orang baik, kita ini seorang ustadz, kita ini seorang kiai, ingat bahwa pandangan baik manusia kepada kita itu karena rahmat Allah menutup aib kita. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, lau alimtum ma fi nafsi, kalau seandainya kalian tahu apa yang terjadi kepada diriku dari perbuatan dosa yang kulakukan, kata Imam Ahmad, la wada'tum fauqa ra'sit turab, pasti kalian akan mengambil tanah dan meletakkan di atas kepalaku. Karena Allah sudah menutup aibku saja, kalian tidak tahu siapa diriku. Kalau seandainya Allah tidak tutup aib kita, tentu kalian akan meletakkan tanah di atas kepalaku. Karena semua orang berbuat dosa. Tapi Allah sudah tutup. Sehingga Allah menganggap kita ini orang baik.
Sehingga manusia menganggap kita ini orang saleh, orang baik. Padahal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala kita ini pendosa. Dan itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kalau seandainya seseorang dihadapkan dengan maksiat, maka ihdar, maka hati-hatilah an yakuna dzambuka minas sayyiatil mudha'afati wal khati'atil muta'addiyati. Ingat, kalau Anda hendak berbuat dosa, pikir dulu, pikir panjang dulu. Jangan-jangan dosa yang Anda lakukan itu justru dosa yang satu maksiat berlipat ganda dosanya. Atau mungkin dosa ini bisa membahayakan orang lain. Ingat, ada dosa-dosa itu yang bukan remeh. Kalau Anda lakukan, berlipat ganda dosanya. Dan ada dosa-dosa itu yang bisa membahayakan bukan hanya diri Anda, tapi orang lain. Dan tentu akan berlipat ganda hukuman dan iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti umpamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga Muharram. Dan kita masuk di bulan Dzulhijjah. Kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah dan akan masuk di bulan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di Ashhurul Hurum. Di bulan-bulan hurum. Karena bulan hurum itu dimulai daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Rajab bainal Jumada wa Sya'ban. Rajab yang diletakkan di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka apabila orang melakukan dosa di bulan-bulan hurum, Anda mencuri, Anda berjudi, Anda membunuh, Anda menggibah, Anda berdusta, Anda mencaci, Anda memaki, dan dosa-dosa lainnya, maka Allah akan lipat gandakan dosanya dibandingkan Anda lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ada tempat-tempat yang menjadikan dosa itu berlipat ganda dengan satu maksiat. Ataupun tempat. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Seperti orang yang melakukan dosa di tempat haram, di Mekah, yang sudah jelas-jelas tempat suci, Anda berbuat dosa di situ, maka nudzikhu min adzabin alim. Kami akan timpakan azab yang sangat pedih. Ataupun Nabi SAW mengatakan, "Ya nisa'an Nabi, ya nisa'an Nabi, man ya'ti minkum bifahisati mubayyinatin yudha'af lahal adzab di'faini." Wahai wanita-wanita Nabi, wahai istri si Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah, kekejian, jelas-jelas kekejian, maka Allah akan lipat gandakan azabnya 2 kali. Maknanya, kalau Anda seorang tokoh agama, tokoh masyarakat, orang dikenal orang baik, kemudian Anda sudah tahu hukum-hukum ini halal, ini haram, kemudian Anda masih melakukan kekejian dan kejahatan serta maksiat, maka boleh jadi dosanya berlipat ganda. Maka sebelum melakukan dosa, lihatlah dosa itu. Jangan-jangan dosa yang Anda lakukan berlipat ganda keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kalau Anda hendak berbuat dosa, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perhatikan, terkadang dosa itu akan membawa kerugian. Timbang dulu maslahat dan mafsadahnya. Timbang dulu maslahat dan mafsadahnya. Kalau saya melakukan seperti ini, maka akan terjadi begini dan begitu. Akan terjadi begini di dunia dan begitu di akhirat. Harusnya seseorang itu berpikir seperti ini supaya tidak kemudian orang itu melakukan dosa dan mengerem dan berhenti dari dosanya. Karena kalau tidak, maka sangat membahayakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, nasihat para ulama. Ingat, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Anda memang hidup di atas perbuatan dosa, kemudian Anda hari ini menyesal untuk bertobat, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Rahmat Allah itu sangat luas. Kasih sayang Allah itu sangat luas. Di zaman Bani Israel, ada seseorang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah hadapkan dia di pintu sorga. Kemudian Allah katakan, "Udkhulil jannah birahmati." Masuklah ke dalam sorga dengan rahmatku. Tapi orang ini mengatakan, "Tidak ya Rabb, saya ingin dimasukkan ke dalam sorga dengan amalanku." Maka Allah mengatakan, "Baik, kalau begitu hitung berapa amalanmu."
Akhirnya dihitunglah amalannya, rupanya tidak sebanding dengan nikmat berupa pandangan yang Allah berikan. Maka dia pun takut dan mengatakan, kalau begitu ya Rabb, masukkan aku dengan rahmat-Mu. Semua orang masuk surga karena rahmat, dan semua orang masuk neraka karena keadilan. Rahmat Allah itu luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang mereka melampaui batas terhadap dirinya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa. Dosa besarkah? Dosa kecilkah? Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Ada dua orang di zaman Bani Israel. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini setiap hari memberikan nasihat kepada kawannya ahli maksiat, tub ilallah, tub ilallah. Bertobatlah kau kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Dia mengatakan, ya, di hadapan kawannya dengan marahnya, orang ini mengatakan, khallini wa rabbi, khallini wa rabbi. Biarkan aku dengan Rabb. Apakah kau diutus untuk raqibun alayya? Untuk senantiasa memantau diriku, siapa Anda? Biarkan aku dengan Rabbku. Lihat. Dia berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan aku dengan Rabbku. Kamu tidak ada ikut campur denganku. Ya. Maka kemudian dia marah dan mengatakan, "Laulam tatub ilallah, wallahi lan yaghfirallahu lak aw la yunjika minan nar." Maka orang yang soleh ini mengatakan, kalau engkau tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa-dosamu dan Allah tidak akan keluarkan engkau dari neraka. Akan tetapi, kawannya yang ahli maksiat ini, dia berhusnudon kepada Allah. Makanya dia mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Tapi orang ini, orang yang ahli ibadah ini, dia tidak menjaga lisannya. Sehingga lisannya kemudian melebihi takdir Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah tidak akan mengampuni orang ini, seolah-olah Allah tidak akan mengeluarkan dia dari api neraka. Maka Allah murka kepadanya. Kemudian kedua-duanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan yang ahli maksiat ke dalam surga karena rahmat Allah yang begitu luas dan karena husnudzonnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah masukkan orang yang ahli ibadah di dunia ke dalam neraka karena dia telah melampaui takdir Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa rahmat Allah itu luas. Bahkan seseorang yang sudah membunuh 99 jiwa, akhirnya digenapkan dengan 1 jiwa seorang rahib. Genaplah 100 jiwa, tapi karena dia yakin dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah pun ampuni dosa-dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang menyekutukannya, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Akan tetapi, walaupun Allah katakan Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tetap saja Allah mengatakan, ya ibna Adam, lau balagat tunubuka anana sama, thumma astaghfartani, la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku membawa satu bumi ini kesalahan, tapi kau datang tidak menyekutukan aku, bertobat dari dosa syiriknya, aku akan datang segudang ampunan kepadamu. Artinya seberat apapun dosa, hatta kesyirikan sekalipun, kalau kita datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, betul-betul bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah itu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Wallahu a'lam, semoga kita diberikan taufik untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura.